Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso, SE, MM, CFRM, CPOD, sebagai dosen dari Cyber Security Management. Saya Putu Disyade dari Prodi PJJ Management akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cybersecurity. Dalam jurnal ini, ada beberapa poin tentang abstrak jurnal tersebut, di mana tujuan penelitian ini adalah mengkaji status terkini dan arah perkembangan sistem informasi dalam manajemen rantai pasok atau SCM pada perusahaan dengan produksi multi-komponen. Pendekatan kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasok dan cara dukungan informasi. Fokus pada identifikasi dan manajemen sumber ketidakpastian uncertainties, risiko, dan keamanan cyber atau cyber security. Hasil praktisnya yaitu menyajikan pendekatan baru untuk identifikasi dan prediksi risiko pasokan dalam kondisi ketidakpastian, serta solusi menyeluruh untuk mengamankan data dalam sistem informasi SCM. Dalam latar belakang jurnal tersebut, terdapat beberapa poin. Yang pertama, kompleksitas global rantai pasok, di mana supply chain modern melibatkan banyak aktor, yaitu pemasok, produsen, distributor, yang tersebar secara geografis. Kemudian yang kedua, kebutuhan integrasi informasi. Untuk mengelola aliran barang dan informasi secara efisien, perusahaan memerlukan sistem informasi yang terintegrasi. Sistem informasi menjadi penghubung utama antar entitas supply chain. Yang ketiga, meningkatnya ketidakpastian di lingkungan bisnis. Volatilitas permintaan pasar, perubahan regulasi, dan gangguan pasokan menyebabkan ketidakpastian yang tinggi. Perusahaan harus mampu beradaptasi secara cepat terdapat perubahan tersebut. Yang keempat, adanya resiko dalam rantai pasok. Resiko tidak hanya bersumber dari gangguan fisik, misalnya bencana alam, keterlambatan pengiriman, tetapi juga dari resiko informasi. Termasuk di dalamnya terdapat data yang hilang, data yang salah, atau data yang bocor. 5. Pentingnya manajemen risiko dalam SCM. Tanpa identifikasi dan manajemen risiko yang tepat, supply chain dapat terganggu dan menyebabkan kerugian besar. Sistem informasi harus mampu memetakan potensi risiko sejak awal. Keenam, ancaman keamanan siber semakin tinggi. Dengan meningkatnya digitalisasi SCM, serangan siber menjadi ancaman yang serius. Ancamannya itu meliputi bisa pencurian data, malware, sabotase sistem ERP, dan gangguan komunikasi digital. Kemudian yang ketujuh, keterbatasan sistem informasi konvensional. Sistem lama sering tidak dirancang untuk menghadapi tantangan keamanan siber modern dan ketidakpastian rantai pasok. Kemudian juga dibutuhkan pendekatan baru yang adaptif dalam berbasis risiko. Yang kedelapan, kebutuhan transformasi digital SCM. Perusahaan harus beralih dari sistem tradisional ke sistem berbasis teknologi digital seperti cloud computing, IoT, AI, dan blockchain. Teknologi ini mampu meningkatkan visibilitas, akurasi, dan kecepatan pengambilan keputusan. Yang kesembilan, fokus pada keamanan data sebagai aset strategis. Informasi dalam supply chain bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi aset strategis yang harus dilindungi. Kebocoran informasi bisa menyebabkan gangguan operasional hingga kerusakan reputasi. Kemudian kita masuk ke variabelnya. Nah, dalam variabel ini terdapat beberapa poin-poin yang saya highlight. Yang pertama ada berupa ketidakpastian atau uncertainty. Ketidakpastian dalam SCM muncul dari perubahan yang tidak dapat diprediksi dan tidak terkontrol. Penulis dalam jurnal ini mengidentifikasi beberapa jenis ketidakpastian. Yang pertama ada permintaan, demand uncertainty.
Itu fluktuasi, volume, dan pola permintaan pasar. Yang kedua, pasokan atau supply uncertainty, atau ketidakstabilan pasokan bahan baku, itu keterlambatan pengiriman. Tiga, operasional atau operational uncertainty, itu gangguan dalam proses produksi atau distribusi. Yang keempat, eksternal atau external uncertainty, itu bisa jadi perubahan regulasi, adanya ekonomi global, cuaca ekstrim, dan juga keadaan politik. Kemudian variabel yang kedua yaitu resiko dalam rantai pasok atau supply chain risk. Risiko dapat berdampak pada kinerja dan keberlanjutan operasi rantai pasok. Yaitu yang pertama, risiko keuangan. Itu bisa berupa nilai tukar, inflasi, dan biaya logistik yang tidak terduga. Yang kedua, adanya risiko operasional. Bisa jadi dari kegagalan mesin, kemudian gangguan transportasi, atau kesalahan manusia. Yang ketiga, risiko informasi. Itu bisa data yang tidak akurat, sistem yang tidak real time, kemudian gangguan dalam proses produksi atau distribusi. Yang keempat, risiko hubungan mitra atau konflik antar pemasok, dan juga bisa jadi kegagalan kerjasama. Yang kelima, adanya risiko geopolitik dan alam. Bisa jadi itu ada perang, kemudian ada embargo atau bencana alam. Kemudian yang ketiga yaitu keamanan siber atau cyber security. Aspek ini menjadi fokus penting karena meningkatnya ancaman digital terhadap supply chain. Nah, yaitu yang bisa jadi ancamannya adalah ancaman internal, yaitu kesalahan atau kelalaian staf dalam pengelolaan datanya. Yang kedua, adanya ancaman eksternal, yaitu serangan dari siber seperti ransomware, ada phishing, dan hacking. Yang ketiga, kerentanan sistem ERP atau SCM yang belum diperbarui dan yang lemah itu dari sisi keamanan. Yang keempat, manajemen akses, di mana kontrol otorisasi pengguna, integrasi data, dan enkripsi sangat berpengaruh. Yang kelima, perlindungan infrastruktur TI. Itu bisa berupa firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi, IDS atau IPS. Kemudian yang keempat, kinerja sistem informasi supply chain. Penelitian ini mengevaluasi seberapa baik sistem informasi pendukung pengelolaan SCM. Yang pertama adanya integrasi sistem, yaitu seberapa terhubung sistem antara entitas supply chain. Yang kedua, transparansi dan visibilitas, itu akses terhadap data secara real time untuk semua mitra. Ketiga, kecepatan respons, itu kemampuan sistem dalam merespon perubahan kondisi. Yang keempat, akurasi data, yaitu validitas dan konsistensi informasi yang tersedia. 5. Skalabilitas, yaitu kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, solusi teknologi atau technological solution. Penelitian mengusulkan pendekatan berbasis teknologi untuk mengatasi resiko dan ketidakpastian. Itu yang pertama bisa berupa AI, yang terkini sekarang ya, itu untuk memprediksi permintaan dan deteksi anomali. Yang kedua, Big Data Analytics, untuk mengenali pola risiko dan mengambil keputusan berbasis data. Yang ketiga, blockchain untuk transparansi dan keamanan data transaksi. Yang keempat, IoT atau Internet of Things, itu untuk memonitoring kondisi barang atau logistik secara real time. Yang kelima, cloud computing untuk fleksibilitas dan efisiensi akses data supply chain. Yang keenam, strategi manajemen risiko informasi. Penulis menekankan pentingnya sistem informasi sebagai alat strategis untuk mengelola risiko. Yaitu yang pertama adanya EWS atau Early Warning System. Sistem peringatan dini terhadap potensi gangguan. Yang kedua adanya Risk Mapping Tool atau alat visualisasi risiko pada seluruh alur supply chain. Yang ketiga, contingency planning, yaitu sistem yang mendukung rencana cadangan atau logistik alternatif. Yang keempat, decision support system atau DSS, yaitu sistem bantu keputusan berbasis data SCM. Kemudian, dari hasil penelitian jurnal ini terdapat beberapa poin yang saya
dapatkan. Yang pertama, perusahaan-perusahaan masih menghadapi ketidakpastian tinggi dalam rantai pasok. Dari hasil observasi beberapa studi kasus, perusahaan manufaktur multi-komponen mengalami kesulitan merespon perubahan permintaan yang tiba-tiba, pasokan bahan baku yang tidak stabil, serta gangguan eksternal seperti regulasi atau cuaca ekstrim. Ketidakpastian ini menyebabkan keterlambatan produksi dan biaya logistiknya meningkat. Yang kedua, resiko dalam rantai pasok belum sepenuhnya dipetakan secara sistematis. Sebagian besar perusahaan tidak memiliki sistem yang mampu memvisualisasikan resiko secara menyeluruh pada seluruh tahap rantai pasok. Akibatnya, pengambilan keputusan masih reaktif dan kurang berbasis data. Banyak resiko yang muncul dari faktor manusia, kerusakan mesin, dan gangguan transportasi, tetapi belum ada skema mitigasi yang baku. Yang ketiga, keamanan siber menjadi ancaman serius yang belum ditangani secara optimal. Penelitian ini menemukan bahwa serangan siber seperti malware, hacking sistem ERP, dan kebocoran data rantai pasok sudah terjadi pada beberapa organisasi selama tahun 2017 dan 2018. Ancaman terbesar berasal dari ransomware yang mengenkripsi data logistik, phishing yang mengincar karyawan SCM, dan kelemahan akses dalam sistem informasi internal. Yang kelima, diperlukan pendekatan baru berbasis teknologi dan manajemen risiko. Implementasi solusi ini dianggap akan meningkatkan respon terhadap gangguan dan menjaga kelangsungan operasi. Penelitian ini menyarankan pentingnya membangun sistem informasi SCM yang terintegrasi menyeluruh antar unit, mampu memprediksi gangguan melalui AI atau machine learning. Yang terakhir, diperkuat keamanan sibernya melalui enkripsi, otorisasi berlapis, dan pemantauan akses yang real-time. Yang keenam, usulan arsitektur sistem informasi SCM masa depan. Sistem ini mampu memberikan peringatan dini atau early warning, mengelola akses informasi, dan membantu pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ini menawarkan rancangan sistem berbasis platform tunggal yang menggabungkan manajemen risiko, penilaian ketidakpastian, dan juga modul keamanan siber. Kesimpulan dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa dalam era kompleksitas dan ketidakpastian yang semakin tinggi, sistem informasi dalam supply chain management tidak lagi cukup hanya berfungsi sebagai alat bantu komunikasi atau pencatatan transaksi. Sistem informasi harus dikembangkan sebagai alat strategis yang mampu mengidentifikasi, memprediksi, dan merespon risiko serta ancaman siber proaktif. Penulis menemukan bahwa banyak perusahaan masih menghadapi ketidakpastian tinggi dalam aspek permintaan, pasokan, dan lingkungan operasional. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam menjaga kelancaran rantai pasok. Namun sayangnya sebagian besar sistem informasi yang digunakan masih bersifat konvensional, parsial, dan kurang mampu mengantisipasi risiko secara holistik. Selain itu, ancaman terhadap keamanan siber menjadi isu yang sangat penting. Sistem SCM yang terhubung secara digital ternyata membuka celah yang besar terhadap serangan eksternal seperti malware, pencurian data, dan gangguan sistem. Perusahaan perlu menyadari bahwa perlindungan data infrastruktur digital bukan hanya urusan TI, melainkan bagian dari strategi SCM yang berkelanjutan. Untuk itu, peneliti merekomendasikan penerapan pendekatan baru berbasis yang pertama, integrasi penuh sistem informasi SCM antar lini produksi, logistik, dan distribusi, penggunaan teknologi prediktif seperti AI dan machine learning untuk mendeteksi anomali dan gangguan. Yang terakhir, implementasi arsitektur keamanan siber terpadu yang dapat meminimalkan risiko dari dalam maupun luar organisasi. Dengan pendekatan tersebut, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana proses, tetapi menjadi alat pengambil keputusan yang tangguh dan cerdas. Dengan kata lain, perusahaan yang berhasil mengelola risiko dan ketidakpastian melalui sistem informasi yang adaptif dan aman akan memiliki rantai pasok yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan resilient terhadap gangguan. Demikianlah presentasi tentang jurnal yang digunakan sebagai syarat untuk UAS. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.